Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat berjumpa lagi bareng saya di channel Ngaso tepat di hari Jumat tanggal 18 April 2025 guys. Dan sekarang udah 51 menit lepas dari pukul 9 di pagi hari. Pagi hari mau ngelanjutin obrolan yang kemarin tuh di episode 3 soal Sabtu tadi. Yang pengen kita obrolin di kesempatan hari ini adalah kabar kalian dulu ya. Pertama gimana kabar kalian? Semoga kabar kalian dalam keadaan sehat walafiat. Jadi semalam tuh aku mikir-mikir gitu ya, ngelanjutin obrolan tentang Sabtu tadi. Ternyata begitu aku analisa dari informasi-informasi yang aku ngedapetin satu kesimpulan dari ilmu Sabtu tadi, yaitu ilmu ini useless alias nggak berguna guys. Pada dasarnya kan orang tuh cari ilmu tinggi untuk mendapatkan sesuatu yang praktis, yang bisa digapai dengan cara sederhana dan singkat, cepat terwujud. Tapi kenyataannya dari informasi yang aku kumpulin, syarat untuk mendapatkan ilmu Sabtu Dadi ini adalah hati kita harus jernih, hati kita harus suci, hati kita harus bersih. Ada tes untuk mendapatkan ilmu ini. Macam-macam lah tesnya. Dari yang masuk akal sampai yang nggak masuk akal, sampai akhirnya bisa melakukan sesuatu yang nggak masuk akal menjadi terwujud. Ada tapinya. Tapi kalau misalnya hati kita nggak bersih, hati kita nggak jernih, akan ada konsekuensi buruk untuk diri kita. Karena ilmu ini diciptakan untuk kemaslahatan atau untuk lingkungan sosial tuh supaya lebih baik gitu, ada manfaatnya untuk semua orang. Nah kalau kayak gitu, orang yang belajar ilmu Sabdo Dadi atau yang punya ilmu Sabdo Dadi sama yang enggak berarti kan sama aja gitu ya. Artinya punya atau enggak punya ilmu Sabdo Dadi itu sama aja guys. Jadi ya daripada ribet-ribet yang mending enggak usah belajar ilmu Sabdo Dadi, Sabdo Dadinan. Karena sebetulnya paling sederhana tuh kita punya. Ini misalnya rekamannya aku tekan stop nih, pasti stop. Kalau misalnya aku record lagi, dia pasti record lagi. Secara nggak langsung, aku punya ilmu Sabdo Dadi, begitu juga kalian. Bisa nyalain handphone kalian sendiri, bisa ngidupin TV kalian sendiri, terus kalian juga bisa ngelakuin sesuatu yang kalian inginkan. Bedanya, sesuatu yang kita inginkan itu dengan Sabdo Dadi adalah, kalau ilmu Sabdo Dadi kan jangkauan harapan yang tinggi itu bisa dibypass jadi yang sangat singkat. Tapi kalau misalnya orang nggak mempelajari itu kan terwujudnya ya dari permintaan yang diinginkan itu terwujudnya ya yang singkat-singkat yang bisa dia lakukan. Maksudnya gitu. Duh, kok jadi beribet sih. Maksudnya gini, orang yang nggak belajar ilmu Sabdo Dadi itu cuman bisa ngelakuin hal-hal yang wajar gitu. Sedangkan orang yang belajar ilmu Sabdo Dadi, yang punya ilmu itu, dia bisa melakukan hal-hal yang gak wajar menjadi terwujud. Kayak gitulah ceritanya. Jadi yang mending gak usah belajar ilmu Sabdo Dadi, Sabdo Dadian lah guys ya. Karena percuma. Kalau misalnya kita punya ilmu itu tapi kita gak boleh mengimplementasikannya, harus bersih, harus suci hatinya. Sedangkan kita mau belajar itu tuh karena kita pengen ngelampiasin hawa nafsu kita kan gitu kan. Buat apa mempelajari sesuatu yang nggak bisa memuaskan hasrat kita? Buat apa? Karena secara default juga orang tuh nggak bisa segampang itu, nggak bisa semaunya melampiaskan hasratnya. Baik itu hasrat seksual, baik itu
baik itu hasrat untuk memiliki harta dunia dan segala macam keindahannya, itu udah default kayak gitu. Tapi begitu orang mau belajar, malah syaratnya tuh bertolak belakang. Ya artinya kalau misalnya aku bisa nilai sih, kayak ilmu sabda tadi itu cuman bohong doang gitu. Legenda yang ada dari zaman dulu sampai sekarang yang gak jelas referensinya dari mana, guru siapa yang pernah mengajarkan itu, dan bukti-bukti konkretnya seperti apa kan gak ada. Jadi ya, buat apa ngelakuin itu kalau misalnya gak bisa digunakan? Maka dari itu judul ini aku kasih ilmu sabda tadi itu useless atau gak berguna. Jadi gak usah dikerjain. Mending kita belajar bersyukur aja dengan kebahagiaan atau dengan nikmat yang udah kita miliki saat ini, guys. Kayaknya itu lebih penting deh daripada kita belajar ilmu sabda tadi yang gak jelas referensinya seperti apa, referensinya dari mana, dan keasliannya ilmu itu seperti apa, yang ada nanti malah ditipu gitu ya, karena kita gak bisa memverifikasi itu ilmu beneran apa ilmu bohong-bohongan atau cuman ilmu sulap gitu. Kayaknya sih ilmu sulap ya. Karena guys, sebetulnya kan kita gak bisa mengendalikan sesuatu yang ada di luar diri kita gitu ya. Kita gak bisa mengendalikan alam. Kita gak bisa memindahkan batu dari gunung A ke gunung B tanpa harus memegangnya atau menggunakan cara-cara yang masuk akal dengan teknologi gitu. Gak bisa. Kita harus melakukan itu dengan teknologi. Ya meskipun nanti suatu saat bakal ada teknologi yang bisa memindahkan batu dengan cara menyinarinya, siapa tahu gitu kan. Tapi kayaknya gak ada deh. Gak ada teknologi kayak gitu. Atau memang belum diciptakan kali ya. Meskipun banyak teori-teori konspirasi di luar sana. Ada Tesla Death Ray yang punya konsep memindahkan barang dari satu tempat ke tempat yang lain, yang meniru ilmunya Nabi Sulaiman gitu. Ada orang alim bisa memindahkan singgasana Ratu Balkis ke tempat yang lain, itu memang ada ilmunya, tapi kan secara empiris enggak ada orang yang pernah mereplikasi teknologi itu. Pertanyaannya kok kenapa teknologi itu enggak ada orang yang bisa mereplikasinya gitu ya? Apa karena pengetahuannya manusia itu memang terbatas? Atau karena memang Allah nggak mengizinkan itu terjadi lagi? Kalau misalnya kehendak Allah sih kita nggak akan tahu ya. Tapi yang jelas manusia sekarang belum ada yang bisa mereplikasi teknologi-teknologi itu. Anggap aja itu juga ilmu sabda tadi, karena bisa melakukan pekerjaan dalam waktu yang singkat. Dia memindahkan barang dari titik A ke titik B dengan bentuk yang sempurna, dengan waktu yang sangat-sangat cepat. Teknologinya memang ada, tapi belum ada orang yang bisa mereplikasinya. Terus ada juga dari cerita orang-orang alim di film agamis lah, yang dirampok sama orang alim yang dirampok sama orang. Habis itu orang alim itu bisa merubah beras jadi emas. Terus dia berguru sama dia. Pertanyaannya, kenapa kok sampai sekarang belum ada orang yang bisa mereplikasi itu? Kalau misalnya itu bisa dilakukan, berarti kan kita nggak perlu ngeruk emas di Papua kayaknya. Kita nggak perlu nambang emas di tempat-tempat pertambangan emas legal atau ilegal gitu ya. Kita pelajari aja ilmu itu. Kita rubah beras di rumah kita tuh jadi emas, beres. Nggak perlu kerja lagi gitu. Nggak perlu takut inflasi, nggak perlu takut dolar jadi 25.000 gitu kan. Ternyata sambil ngobrol-ngobrol dari episode 1 sampai ke episode 4 ini,
banyak juga informasi-informasi yang bisa jadi berharga dan membongkar sedikit demi sedikit persembunyian dari misteri ilmu Sabdodadi ini guys. Balik lagi ke cerita orang yang berguru. Tadi aku belum cerita itu ya. Jadi ceritanya tuh ada orang yang berguru sama seorang resi di Gunung Arjuno, tapi nanti dia lanjutnya ke Gunung Semeru di daerah Singosari. Gunung Arjunonya di daerah Singosari gitu loh, Jawa Timur. Jadi akhirnya kan dia berguru di Gunung Semeru sama seorang resi. Gak aku sebutin lah resinya siapa. Dan nama pemuda yang berguru tadi siapa. Dia melakukan tirakat untuk mendapatkan ilmu Sabdodadi yang akhirnya gak bisa digunakan juga ujung-ujungnya gitu. Meskipun ada satu kisah di dalam perjalanannya itu dia dimintain tolong sama seorang Raja Singosari atau Raja Majapahit gitulah. Koreksilah kalau salah ya di kolom komentar dari cerita rakyat itu. Ujung-ujungnya juga itu guys, ilmunya tuh gak kepake. Tapi sekarang ya, yang jelas orang itu udah mulai meninggalkan ilmu-ilmu yang seperti itu karena terkesan nggak realistis atau nggak masuk akal. Orang beralih ke ilmu-ilmu stoik karena lebih masuk akal gitu. Ilmu yang basicnya dari Yunani. Filosofi teras lah yang kalau diartikan dalam bahasa Indonesia. Di dalam ilmu itu doktrinnya adalah kita nggak bisa mengendalikan sesuatu yang ada di luar kita. Kita hanya bisa mengendalikan sesuatu yang ada di dalam diri kita sendiri. Misalnya, kita hanya bisa mengendalikan emosi kita. Kita bisa mengendalikan pikiran dan batin kita, mengendalikan gerak tubuh kita, mengendalikan sikap tingkah dan perilaku kita. Itu aja yang bisa dikendalikan. Di luar itu bukan kehendak kita dan kita nggak punya kemampuan untuk mengendalikan itu semua guys. Karena ya memang bener sih kalau menurut aku, sebetulnya kita tuh nggak dikasih tanggung jawab sampai sebesar itu mengendalikan alam semesta gitu. Gunung meletus disumbat, aliran lahar dipindahin, terus kerajaan dimakmurkan, orang yang lapar dikenyangin. Kayaknya bukan tugas manusia deh kayak gitu. Itu tugas malaikat lah. Itu tugas malaikat lah, itu bukan tugas kita. Kecuali kalau kita malaikat gitu ya, yang memang ditugaskan sama Allah tuh untuk ngatur itu semua. Jadi kalau kita lagi jadi manusia, kayaknya kita nggak perlu deh untuk belajar ilmu sabdodadinan. Karena khawatirnya nanti kalau kita belajar ilmu-ilmu yang aneh-aneh seperti itu, yang ada nanti malah kita ketipu. Udah banyak kasus-kasus seperti itu. Kita hanya ditunjukin trik-trik sulap, dan ilmu yang kita punya akhirnya bukan ilmu yang paling berguna untuk kita gitu. Hanya ilmu-ilmu yang cuman berakhir dengan kata wow, hebat, bisa melakukan yang di luar nalar gitu. Coba kita ingatlah, seluruh orang-orang yang dicatat dalam agama Islam, mereka memang punya ilmu yang tinggi-tinggi itu punya gitu. Tapi ujung-ujungnya atau akhir dari ilmu itu, mereka nggak membanggakan ilmu-ilmu yang mereka punya itu. Tapi ilmu yang mereka punya atau mukjizat yang mereka punya itu dimaksudkan untuk menarik orang-orang yang hanya mau beriman apabila mereka ditunjukkan sesuatu yang di luar nalar gitu. Makanya adalah mukjizat-mukjizat itu, membelah bulan, unta keluar dari batu, menghidupkan orang mati, dan lain sebagainya. Itu hanya untuk menarik nafsu orang-orang awam, karena mereka hanya menarik nafsu mereka untuk gabung ke dalam agama itu.
Terima kasih sudah menonton, kita sambung di video berikutnya.